Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang keluar daripada makhluk hidup maka dihukumi kepada najis. Namun hal ini tidak berlaku kepada orang-orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Maka sesuatu yang keluar daripada nabi oleh syarak tidak menghukuminya kepada najis. Namun akankah demikian? Adakah perkataan ulama ataupun suatu pegangan bagi kita untuk dapat berpegang ataupun dapat meyakini keyakinan kita terhadap asumsi yang telah kami paparkan tadi? Di hadapan kita sudah ada sebuah karya, yaitu kitab karya Imam Nawawi. Di sini beliau menukilkan faidatun. Al-fudalatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tahiratun. Sesuatu yang keluar daripada nabi, baik itu melalui qubul ataupun dubur, maka itu dihukumi kepada suci. Wa kadza sairul anbiya'i tashrifan limaqamihim. Demikian juga hal ini berlaku kepada seluruh para nabi, tidak terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk memuliakan bagi martabat-martabat mereka para nabi. Wa ma'adzalika, nah karena demikian, yajuzul istinja'u biha, maka oleh syarak membolehkan untuk istinja dengan fudala para anbiya, yakni sesuatu yang keluar daripada anbiya ini. Syaratnya idza wujidat fiha syurutul hajari 'alal mu'tamad. Maka fudala ini harus ada syaratnya, yakni apabila dia sudah mengeras seperti batu, maka boleh digunakan fudala tersebut untuk istinja. Bi khilafil bauli, dengan kebalikan dari kencing, maka kencing ini tidak boleh digunakan untuk bersuci dengan kencing, meskipun kencing para nabi itu suci. Wala yajuzu akluha illa idza kanat litabarruki, dan fudala, yakni mohon maaf berak yang keluar daripada nabi ataupun najis ataupun kencing yang keluar daripada mereka yang disebut oleh para ulama dengan istilah fudala, maka tidak boleh memakannya. Maka oleh syarak tidak membolehkan untuk memakan fudala tersebut, kecuali apabila adalah fudala tersebut untuk tabarruk. Kalau memang untuk tabarruk itu boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang meminum darah bekalnya Nabi. Wa yajuzu wat'uha birrijli, dan boleh oleh manusia untuk menginjaknya dengan kaki. Maknanya walaupun hal itu memang dihormati secara syarak, namun boleh oleh kita, oleh syarak membolehkan bagi kita untuk menginjaknya dengan kaki. Wala farqa baina ayyakuna zaman al-nubuwati aw ba'dahu, maka hukum ini tidak ada perbedaan baik itu semasih ada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sesudah tiada beliau, yakni sudah beliau wafat. Maka hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Kemudian oleh Imam Nawawi setelah memaparkan tentang hukum
fudala yang keluar daripada Nabi ini, beliau menukilkan sebagian perkataan daripada seseorang. Waqad waqa'a liwa'idin dzakara sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terjadi di kalangan para pemberi nasihat, ya, menyebutkan beberapa sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin jumlatin ma qalahu liman ya'iduhum inna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairun min salatikum. Maka sebagian daripada perkataan yang Imam Nawawi nukil dalam kitabnya ini adalah perkataan orang-orang yang memberi pengajaran kepada orang-orang di sekelilingnya. Mereka berkata apa? Sungguh kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik min salatikum, daripada salat kamu. Namun bagaimana kita menghadapi tanggapan ini? Di mana seseorang pemberi nasihat ini telah membandingkan antara kencing Nabi dengan ibadah. Maka di sini oleh Imam Nawawi juga menukilkan perkataan Imam Al-Mudabiri. Qala Al-Mudabiri wa huwa sahihun wa shawabun. Maknanya apa yang dikatakan oleh seorang pemberi nasihat tadi, yakni inna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairun min salatikum, itu merupakan perkataan yang sahih dan benar. Kenapa? Wa yuwajjihu bi umurin, karena hal tersebut bisa dihadapkan kepada beberapa bagian perkara. Minha, sebagian daripada perkara tersebut yang dapat membenarkan perkataan si pemberi nasihat ini, anna hadzal wa'ida yahtamilu annahu min arbabil kasyaf. Mungkin oleh orang yang memberi nasihat ini telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf baginya, sehingga beliau bisa mengatakan hal yang demikian. Waqad atla'ahu Allah taala ala riya'in fi salatihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuka kepada orang yang memberi nasihat ini tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh murid-muridnya dalam masalah salat. Mungkin para muridnya itu karena memang saking banyaknya salat, banyak berzikir, beriktikaf dalam masjid, sehingga timbul riya dalam hatinya. Yang riya ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gurunya, sehingga gurunya bisa melihat bahwa murid-muridnya ini sedang beribadah dalam keadaan riya. Maka oleh gurunya ini mengucapkan inna baulahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min salatikum, itu lebih baik daripada salatnya kamu. Kemudian oleh Imam Al-Mudabiri melanjutkan au yuqalu inna baulahu sallallahu alaihi wasallam yastashfi bihi fahuwa nafi'un wa salatuhum ghairu muhaqqiqatin qabuli. Ataupun juga ada oleh sebagian guru memberi nasihat kepada muridnya, sungguh kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa diambil sebagai obat, dan kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih memberi manfaat kepada tubuh. Wa salatuhum, sedangkan salat-salat mereka itu tidak pasti bisa terkabul. Maka di sini oleh Imam Al-Mudabiri membenarkan perkataan-perkataan daripada orang-orang kasyaf yang demikian ini, karena memang sedang menasihati murid-muridnya yang beribadah dalam keadaan riya. Yang perlu kita ambil kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah fudala para anbiya itu tidak dihukumi najis oleh syara, baik itu yang keluar lewat qubul ataupun dubur. Hal ini mesti kita yakini dengan iman bahwa ini benar merupakan suatu ketentuan yang dalam ketentuan ini kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain oleh para ulama memaparkan bahwa kita wajib mengiktikad dengan iktikad yang jazim bahwa tidak ada suatu perkara
yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terkhusus kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita wajib meyakini terhadap keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau benar-benar manusia yang afdalul khalqi alal itlaq. Sahabat tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat kita paparkan pada kesempatan yang mulia ini. Jika ada kesilapan maka mohon ditegur. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.